manhiyatihi muddatal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, ayahanda kita, Bapak almarhum Joni bin Satu yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah takziah, semoga kita seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam kitabnya Al-Hikam bahwa yang merusak kita manusia ketika berangkat dari perasaan, tidak berangkat dari kenyataan. Berangkat dari perasaan, tidak berangkat dari kenyataan. Itu yang merusak. Kenapa hadirin? Kalau orang selalu berangkat dari perasaannya, dia itu selalu merasa muda. Karena kejadian puluhan tahun yang lalu, sepertinya kejadiannya baru kemarin. Padahal sudah puluhan tahun yang lalu. Itu sebabnya banyak orang tertipu oleh perasaannya sendiri. Sebenarnya umurnya sudah lewat asar menjelang maghrib, tapi masih merasa berada di waktu duha. Lato ni nakanai kalian remaja berani tinggalkan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah, karena selalu perasaannya berkata, kesempatanku kan masih panjang, waktuku kan masih lama, kesempatan untuk bertaubat masih ada. Nanti kaget setelah jemputan maut datang kepadanya. Itulah yang Allah sindir di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 yang kita bacakan tadi. Makanya itu ayat langsung diawali hatta, sehingga menunjukkan proses. Perasaannya selalu berkata, waktuku masih panjang,
kesempatanku masih lama, berani tinggalkan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah, santai dalam kehidupannya, menunda-nunda waktu hatta sehingga idza jaa ahadahumul maut, apabila salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, didatangi oleh kematian. Ayat tidak bilang mereka mendatangi kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengaji menemukan ayat-ayat kematian, coba-coba kita periksa bahasanya Quran. Ternyata Allah ketika berbicara tentang kematian dalam Quran itu umumnya mempergunakan awalan di, bukan awalan me, tapi di. Contoh pertama tadi, idza jaa ahadahumul mautu, apabila salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian. Bukan mereka mendatangi kematian. Ayat lain, aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, di mana saja kalian berada pasti akan ditemui oleh kematian. Bukan mereka menemui, ditemui. Ayat lain, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bukan kembali tapi dikembalikan. Dan sekian banyak ayat-ayat Allah. Jamaah sekalian, mati pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Betapa pastinya, ini ayat 3 kali berulang dalam Al-Quran. Sekali dalam surah Ali Imran, sekali dalam surah Al-Anbiya, sekali dalam surah Al-Ankabut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi yang Allah sampaikan sebatas itu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Mati pasti. Bahkan Rasulullah sampaikan al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu ibarat sebuah pintu dan tiap-tiap orang pasti akan memasukinya, pasti akan melewatinya. Yang Allah dan Rasulullah sampaikan sebatas itu. Tadi berkaitan tentang mati tersebut, ada 3 hal yang Allah rahasiakan. Tidak seorang pun yang diberitahukan. Pertama, mata. Kapan? Mati pasti, tapi kapan? Tidak seorang pun yang diberitahukan Allah. Syaratnya mati cuma satu, hidup. Cuma itu. Maka semua yang hidup memenuhi syarat. Tua bukan persyaratan mati. Sakit bukan persyaratan mati. Maka kita yang hidup hati-hati karena memenuhi syarat. Tidak pernah kita dengar berita ada orang batal mati karena ada syarat tidak lengkap. Yang kedua yang Allah rahasiakan, aina, di mana? Mati pasti, tapi di mana? Apakah di kampung sendiri atau di kampungnya orang? Tidak seorang pun yang diberitahukan oleh Allah. Yang ketiga, kaifiyah, caranya.
Bagaimana caranya kita lewati itu pintu kematian? Apakah tenang-tenang di atas kasur, atau tengkurap di atas aspal, atau mungkin jatuh dari pesawat terbang, atau mungkin tenggelam di lautan? Tidak seorang pun yang diberitahukan oleh Allah. Dan untung tidak diberitahukan. Seandainya diberitahukan, tidak ada orang mati. Contoh, Ustadz kita tadi, Asrul Sani, seandainya dikasih tahu, Ustadz, cara tak lewati pintu kematian, jatuh dari pesawat. Tidak mau memang pesawat. Mungkin haji Ustadz gratis, langsung berangkat, itu pun dikasih uang saku 3 miliar, tapi di pesawat jangan, karena dia tahu tidak seorang pun diberitahu. Makanya tidak boleh seorang hamba ketika tertimpa kematian, jangan sekali-kali bilang lao, seandainya. Dalam kitab Subul Salam, syarah kitab Bulughul Maram, meratap itu an-niyaha. Jangan cuma dipahami raf'us sauti bi ta'didi sama'ilil mayyiti wa mahasini af'alihi. Meratap adalah menangis dengan suara yang tinggi sambil menyebut-nyebut keadaannya orang mati dan kebaikan-kebaikan perbuatan. Definisi an-niyaha meratapkan itu. Maksudnya menangis dengan suara yang tinggi sambil berbicara, berkata-kata seakan-akan tidak menerima takdir dan ketentuan Allah. Jangan dipahami sebatas itu. Dalam riwayat dijelaskan, termasuk dikatakan meratap orang yang setelah terjadi kematian suka bilang lao, seandainya. Ada kan orang hadirin selalu bilang begitu, seandainya tidak pergi di pesawat, tidak jatuh itu pesawat itu. Kalaupun jatuh tidak ada, memang takdirnya di situ. Seandainya dia tidak ke tempat itu, belum mati, hindari kata-kata lao. Seandainya rumah sakit ani belum mati, hindari itu kata-kata seandainya. Fa inna kalimata lao min aqwalis syayatin, karena sesungguhnya kata-kata seandainya termasuk di antara perkataan syaitan, hanya menambah kesedihan dan merusak akidah kita kepada Allah. Kalau sudah terjadi, katakan itu yang terhadap Allah, dan haram hukumnya seorang hamba menilai Allah yang tidak-tidak. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Dari ayat itu tadi, ada orang dikagetkan, tertipu oleh perasaan, santai dalam kehidupannya, berani tinggalkan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah. Tiba-tiba jemputan mati datang kepadanya. Ketika proses sakarat, nyawa sisa di tenggorokan. Qala, dia berkata, Rabbi, Tuhanku, irji'un, tolong kembalikan saya. Jangan dulu matikan ya Allah, beri kesempatan walaupun cuma sesaat ya Allah. Mau apa dia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku dapat kembali melakukan amal soleh apa yang pernah saya tinggalkan. Saya sudah mau sujud ya Allah, saya sudah mau salat, saya sudah mau ibadah, saya sudah melakukan amal soleh, tolong kembalikan ya Allah. Kapan dia berteriak begitu? Sepakat ahli tafsir memahami
ketika nyawanya sisa di tenggorokannya. Maksudnya hadirin, dalam hadis itu dijelaskan ketika seorang hamba perjalanan menuju kematian, perjalanan roh akan meninggalkan tubuhnya, itu roh dicabut dari atas. Karena itu roh dicabut dari atas, makanya orang yang dalam perjalanan menuju kematian, yang paling pertama dingin itu kaki, naik ke betis, ke paha, ke perut, ke dada. Begitu nyawanya sisa di tenggorokannya, pintu tobat sudah tertutup. Kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu tidak ada lagi guna-gunanya. Dan memang Rasulullah sudah pernah jelaskan itu, bahwa tobat seorang hamba masih akan diterima oleh Allah selama belum terjadi dua hal. Yang pertama, malam yugargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, artinya madan misakara. Dan yang kedua, malam yatlu isyamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maksudnya punya perjalanan menuju kiamat. Khusus yang pertama, malam yugargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, jangan ragu, setumpuk apapun maksiat yang pernah dilakukan, seberkarat apapun kejahatan yang pernah dilalui, sebanyak apapun dosa yang pernah diperbuat, selama sungguh-sungguh mau bertaubat kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah maha luas. Itu sebabnya dalam Al-Quran, coba kita perhatikan, kalau Allah sebutkan sifatnya Ghafurun, selalu gandengannya Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurun maha pengampun, Rahim maha rahmat. Doa antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni, Tuhanku ampuni dosaku dan rahmati aku. Ketika Allah ajarkan kepada Nabi Adam kalimat zikir untuk digunakan kembali ke surga, Nabi Adam memang dikeluarkan dari surga. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yang lantaran kalimat-kalimat itu diamalkan, fataba alaihi, diterimalah tobatnya Nabi Adam oleh Allah. Itu surah Al-Baqarah, kalimatin, beberapa kalimat. Yang mana yang dimaksud kalimatin? Tafsirnya jauh ke depan ada dalam surah Al-A'raf. Qala, keduanya membaca, maksudnya Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya benar-benar kami termasuk orang-orang yang berugi. Rahmat Allah maha luas. Makanya di dunia ini Bapak Ibu, yang kita cari itu rahmat Allah. Bahasa kita sehari-hari pamasi. Di tempat yang lain, pada kalimat hikmah yang pertama dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah pun menyampaikan, orang masuk surga bukan karena ibadah,
Tapi orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, jembatannya ibadah. Tanpa ibadah, jangan mimpi bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang bilang kenapa tidak langsung saja bilang mau masuk surga karena ibadah, tidak cukup. Terlalu tinggi nilainya surga. Mana lagi kita punya ibadah sempurna saja tidak cukup. Padahal banyaknya kekurangan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ada yang mampu sempurna kecuali Rasulullah sendiri. Tujuan hidup rahmat. Itu sebabnya ayat basmalah ujungnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya 99 nama. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengandai-andai, bolehkah di situ diganti dengan nama Allah yang lain? Misalnya kita bilang Bismillahirrahmanirrahim Jabbar. Al-Aziz Al-Jabbar kan juga namanya Allah. Apa boleh diganti? Tidak boleh. Karena penempatan Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat basmalah itu menjelaskan hakikat tujuan diciptakannya manusia, perjalanan menuju kepada Allah untuk menggapai dan mendapatkan rahmat Allah. Makanya semua orang yang meninggal dikasih gelar itu almarhum. Almarhum itu sigat isi maf'ul kalau dalam ilmu syarah. Apa artinya almarhum? Yang dirahmati. Sebenarnya doa almarhum, semoga almarhum maksudnya meninggal itu contoh orang tua kita Bapak Coni bin Satu. Orang bilang almarhum Coni bin Satu. Apa maknanya? Maksud itu almarhum, semoga seluruh amal ibadahnya Coni bin Satu diterima Allah dan semoga seluruh kesalahannya diampuni Allah. Disingkat dengan kalimat doa almarhum. Kalau perempuan almarhumah sama jadi. Itulah pangkat tertinggi. Rahmat Allah maha luas. Selama seorang hamba sungguh-sungguh mau bertaubat. Makanya termasuk dosa besar al-kunutu mir rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang dibilang berputus asa dari rahmat Allah? Prinsip takalai. Tak kali doraka penaruzumi, tak kali rahmasa terus saja, tak kali calon penghuni neraka lanjut saja, diharamkan sebanyak apapun dosa, selama sungguh-sungguh mau bertaubat kepada Allah. Dan perlu hati-hati, Allah lebih mencintai hambanya siang malam menangis menyesali dosa-dosanya karena bertobat kepada Allah, selalu merasa rendah dan hina di hadapan Allah, siang malam meratapi kesalahan, mohon ampun, tidak pernah merasa suci, tidak pernah merasa bersih, bahkan selalu mengatakan lastu lil firdausi ahla, aku tidak pantas kamu ya Allah. Allah lebih cintai hamba yang begini dibandingkan orang yang sibuk menyanjung, memuji dirinya karena dia merasa ahli ibadah, merasa paling pantas masuk surga, merasa orang suci, merasa salatnya paling bagus. Hati-hati. Dalam surah An-Najm Allah menyampaikan la tuzakku anfusakum, jangan sucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena hanya Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Tapi kalau nyawa sisa di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup.
Kenapa tobat seorang hamba tidak diterima lagi oleh Allah ketika nyawanya sisa di tenggorokannya? Jawabannya ada dalam surah At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kalau disingkat penjelasannya, kenapa tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah ketika nyawanya sisa di tenggorokannya? Karena pandangannya sudah dialihkan oleh Allah. Kalau diibaratkan kacamata, karena kacamatanya sudah diganti oleh Allah dari kacamata ilmul yakin diganti menjadi kacamata ainul yakin. Artinya nitimbakan anjo lapun tahu pacin akhirat. Sudah bukan pandangan dunia. Di dunia ini hadirin, tadi kita bilang kalau diumpamakan kacamata yang Allah pakaikan kepada kita itu kacamata ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Mempercayai, membenarkan tentang sesuatu yang disampaikan, bahkan rela mati mempertahankan bahwa itu benar, padahal sejujurnya dia tidak pernah lihat. Itu namanya ilmu yakin, mengantarkan seorang hamba menuju iman kepada Allah. Kita tidak pernah lihat surga neraka, tapi kita percaya. Makanya kita sholat, kita laksanakan perintah Allah. Kita tidak berani melanggar larangan Allah karena tahu ada neraka. Dan kita yakin ada neraka. Itu namanya ilmu yakin. Tetapi kalau orang sisa nyawanya di tenggorokan, dalam riwayat itu disebutkan begini, la yuhraju ruhul mu'mini hatta yura makanuhu fil jannah. Tidak akan dicabut nyawa seorang yang beriman. La yukhraju ruhul mu'mini, tidak akan dicabut nyawa seorang yang beriman hatta yura makanuhu fil jannah, sehingga diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Wa la yukhraju ruhul kafiri hatta yura makanuhu fin nar, juga tidak akan dicabut nyawa seorang kafir, seorang durhaka, sehingga diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka. Kalau nyawa sisa di tenggorokan hadirin, yang calon penghuni surga diperlihatkan surga, yang calon penghuni neraka diperlihatkan neraka. Suatu ketika Rasulullah berkata di hadapan sahabatnya, termasuk yang hadir istrinya sendiri Aisyah. Nabi bilang begini, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta bertemu Allah, maksudnya cinta kematian, maka Allah juga cinta bertemu dengan dirinya. Ketika Nabi sampaikan itu, para sahabat heran, bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau sampaikan man ahabba liqa Allah, siapa orang yang cinta Allah, maksudnya siapa orang yang cinta kematian? Ya Rasul, adakah manusia seperti itu yang cinta kematian? Kami saja sahabatmu yang dekat denganmu ya Rasulullah, sungguh kami semua takut mati. Lalu kenapa Nabi bilang siapa orang yang cinta kematian? Adakah manusia model begitu? Nabi katakan, betul persangkaan kalian, semua orang takut mati. Semua orang takut mati. Kenapa kita takut mati? Terbayang-bayang dua hal. Pertama, terbayang-bayang akan meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga. Hadir rasa sedih.
kedua terbayang-bayang akan berhadapan pengadilan Allah dan belum jelas selamat atau tidak. Maka semua orang takut. Nabi katakan semua orang takut. Tetapi ketika dia proses menuju kematian, proses roh dikeluarkan dari tubuhnya, begitu nyawanya sisa di tenggorokannya, ternyata dibukakan pandangan akhiratnya, Jannatul Firdaus yang menantinya. Diperlihatkan tempatnya, surga Firdaus yang akan dituju. Andai kata orang itu diberi kesempatan memilih, bagaimana? Lanjut mati atau kembali hidup di dunia, serta merta dia akan bilang, aku lebih suka kematian, matikan cepat. Betapa tidak ada artinya dunia dibandingkan surga yang diperlihatkan oleh Allah. Maka dia tergolong orang yang cinta kematian. Maka ahabballahu liqa'ahu, Allah juga cinta bertemu dengannya. Tetapi kalau yang bersangkutan orang durhaka, calon penghuni neraka, begitu nyawanya sisa di tenggorokannya, dibukakan pandangan akhiratnya. Inilah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun. Dilihatlah neraka jahanam yang menantinya, baru berteriak, Rabbi Tuhanku, irji'un, tolong kembalikan saya. Tolong kembalikan ya Allah, jangan dulu matikan ya Allah. Beri kesempatan walaupun cuma sesaat ya Allah. Mau apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku dapat kembali melakukan amal saleh. Saya sudah mau sujud ya Allah, terlambat, ditolak. Kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah ucapan yang diucapkan saja, maksudnya permohonan omong kosong. Tidak ada yang diberi kesempatan. Akhirnya pun kita lewatilah pintu kematian. Jadi kematian itu pintu, bukan tujuan, tapi itu jalan. Yang tujuan itu kehidupan setelah melewati pintu kematian. Itu sebabnya kenapa di dalam surah Al-Mutabarakah lebih dulu Allah sebutkan kematian baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu baru kehidupan? Bukankah yang kita alami jalani, orang hidup dulu baru mati? Tafsirnya ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kematian memang bukan itu yang akan kita tuju. Yang tujuan kehidupan setelah melewati pintu kematian. Makanya orang tua kita almarhum Ayahanda Bapak Joni bin Satu hanya pindah kampung, pindah alam. Tapi untuk menuju ke sana pintunya adalah al-maut, kematian. Makanya dalam hadis sahih yang sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, orang mati bahasa umumnya, bahasa hakikatnya orang-orang di kehidupan alam barzah melihat, mengetahui perbuatannya orang hidup, khusus di keluarga. Bahkan lebih jelas pandangannya ketika dulu hidup di dunia. Saya ingat kiai saya di pesantren. Kiai saya pernah bilang begini kepada saya, Samsalam, kayak puang, lebih gampang itu membohongi orang hidup daripada orang mati. Kalau orang hidup dibohongi, selama tidak ada yang kasih tahu, dia percaya itu. Dari mana tuh? Dari barat. Pada dari timur. Selama tidak ada kasih tahu, percaya.
Tetapi orang mati mau kemana engkau, dia tahu. Makanya ketika orang tua yang meninggal dunia, ketika melihat anak-anak yang ditinggalkannya ternyata semuanya saleh-salehah, betapa gembira dan bahagianya. Andai kata suaranya bisa didengarkan dari kehidupan alam barzah, mungkin dia berteriak, "Cocok ina panaro sunyantu." Karena aku sekarang sudah melihat bukti-bukti kekuasaan Allah. Sudah bukan lagi berita, aku sudah melihat. Tapi sebaliknya ketika dia melihat anak-anak yang ditinggalkan jauh dari Allah, kiri kanan melakukan dosa, betapa sedihnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mau jadi apa kita di kehidupan alam berikutnya? Kesempatan memilih dan menentukan di kehidupan yang singkat ini dalam kehidupan dunia. Begitu kita lewati pintu kematian, hadirlah kita di kehidupan alam barzah, selesailah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau mengaji, mau salat, mau sedekah, mau puasa, bahkan berdoa saja untuk dirinya tidak bisa lagi dilakukan. Yang bisa diperbuat hanya menanti dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka alam barzah yang menantinya sampai datangnya hari kebangkitan. Yang kita syukuri hadirin, benar orang-orang di kehidupan alam barzah benar tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi kita hamba-hamba Allah yang beriman yang masih di dunia, khususnya para keluarga, khususnya para anak, masih bisa berbuat yang terbaik untuk orang yang telah meninggalkan. Orang tua kita, ayahanda, Bapak almarhum Joni bin Satu, benar sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi anak-anak yang ditinggalkannya, tadi saya sampaikan ditanya siapa, tanya Pak Munir berapa bersaudara, MC bilang 10 atau 12 tahun. Meninggal doa, jadi sisa 10. Kalau ada orang anaknya 12 sudah menikah semua, berarti anaknya 24. Saya orang Kampung. Kalau saya nikahkan anak-anak kita, selalu saya sampaikan, termasuk tadi ada saya nikahkan di PHI. Saya bilang begini, Ananda, orang tua tak sekarang nak 2. Sebentar begitu Ananda bilang saya terima nikahnya Yanu binti Yan dengan mahar sekian tunai karena Allah, lalu dinyatakan sah 2 orang saksi, otomatis orang tua tak langsung 4. Orang tua mertua kedudukan sama. Durhaka kepada orang tua tertolak seluruh ibadah. Durhaka kepada mertua hukumnya sama. Makanya dalam fikih, mertua laki-laki jabat tangan menantu perempuannya tidak batal wudu karena memang sudah anak. Mertua perempuan jabat tangan menantu laki-lakinya tidak batal wudu karena memang sudah anaknya. Makanya menantu perbaiki bahasa kata. Jangan pernah bilang bapaknya istriku, mamanya suamiku. Bilang bapakku, mamaku. Yang parah kalau bilang siapa itu? Bapaknya Rahma. Kebetulan misalnya Rahma nama istrinya. Bilang bapakku, mamaku. Karena memang sudah orang tua. Makanya dalam hukum Islam haram hukumnya terjadi pernikahan antara mantan mertua dan mantan menantu, karena memang sudah bagaikan anak dan orang tua.
Kenapa saya singgung ini? Pernah hampir terjadi. Mungkin sudah terjadi. Saya Pak itu keliling kepala KUA. Pertama saya tugas di KUA Kecamatan Erik Mirasa Kabupaten Pantai, dipindahkan ke KUA Kecamatan Mamajang Makassar. Dari Mamajang dipindahkan ke KUA Kecamatan Tamalandria. Dari Tamalandria dipindahkan ke KUA Kecamatan Bontuala. Dari Bontuala dipindahkan ke KUA Kecamatan Makassar. Dari Makassar dipindahkan ke KUA Kecamatan Tallo. Dari Tallo dipindahkan ke Kecamatan Wajo. Sekarang saya di Wajo. Waktu saya tugas di Tamalandria, seorang pemuda menikahi gadis belia. Waktu itu undang-undang cukup umur masih 14 tahun. Apa 16 tahun? Kan sekarang 19 nih. Laki-laki 19, perempuan 19. Waktu itu masih 16. Tapi ini si gadis baru 14. Terpaksa dispensasi pengadilan. Betul, keluar izin pengadilan. Akhirnya menikah karena ada izin pengadilan. 1 tahun menikah, datang di kantor KUA Tamalandria. Kebetulan berhadapan saya. Dia bilang, Ustadz, saya kena musibah. Musibah apa nak? Saya cerai istriku, anak-anak. Cocok nak. Tahun lalu 14, berarti sekarang baru 15. Tapi untung Pak belum punya anak. Untung belum punya anak. Bilang tuh, ya untung. Berbilang kepada saya, begini Ustaz, saya ada maksud baik supaya silaturahim tidak putus, ukhuwah tetap terjaga. Ini kan kebetulan mantan mertua aku janda muda. Saya bermaksud menikahi mantan mertuaku. Tidak bisa. Saya kan sudah cari anaknya Ustaz. Iya, tapi kamu serba berhubungan anaknya, maka ibunya adalah ibumu sampai dunia kiamat. Haram hukumnya kamu menikahi dia. Sakralnya itu kedudukan orang tua mertua. Makanya anak kandung menantu punya kewajiban yang sama. Orang tua kita almarhum dan sekian banyak hamba-hamba Allah yang sudah di alam barzah, betul tidak bisa berbuat apa-apa, tapi seluruh kita yang masih hidup, khususnya keluarga, anak lebih khusus, masih bisa berbuat yang terbaik untuk orang yang telah meninggalkan dirinya. Satu di antaranya yang ditunjukkan Rasulullah, doakan. Orang mati tidak bisa lagi berdoa. Bahkan ini doa sudah berlaku kewajiban diamalkan anak mendoakan orang tuanya sejak dia akhir balik. Ketika anak-anak kita belum balik tapi sudah mumayyiz. Kalau dalam fikih itu yang dikatakan mumayyiz, anak yang belum balik tapi sudah mengerti mana baik mana buruk, dianjurkan kepada doakan orang tua. Khususnya akibis salawatil maktubah, di setiap selesai salat fardu baca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika anak usia balik, bukan lagi anjuran, wajib mendoakan orang tua. Karena memang perintah langsung dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, bacalah, ucapkanlah, berdoalah. Itu fil amr, menunjukkan wajib. Perintah. Maka anak wajib mendoakan orang tua. Kenapa Allah suruh kita mendoakan orang tua? Sejak balik, amalkan. Karena tujuannya itu doa. Allah bermaksud mengembalikan ingatannya, memorinya seorang anak, betapa dia tidak pantas, tidak berbuat baik dan tidak berbakti kepada orang tua. Gimana dipahami? Ujungnya itu doa. Coba kita perhatikan. Wakul, dan baca.
Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Kenapa di situ ujungnya bilang kama rabbayani shaghira? Kenapa yang Allah ingatkan pemeliharaan? Kenapa Quran tidak bilang sebagaimana orang tuaku telah melahirkan aku? Bukan melahirkan lebih berat daripada pemeliharaan. Ada yang bilang, ya cocok nih Pak, tapi melahirkan kan sebentar ji. Pemeliharaan lama, ya betul. Tapi melahirkan tidak bisa diwakili, pemeliharaan bisa diwakili. Makanya tetap lebih berat itu melahirkan. Nabi sendiri jelaskan, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, itu sebenarnya satu kakinya di kuburan, satu di dunia. Maksudnya nyawa di ujung tanduk, 50% masuk kuburan, 50% melanjutkan hidup di dunia. Luar biasa itu pengorbanan. Kenapa bukan itu yang Allah ingatkan? Karena tidak ada orang yang bisa mengingat waktu dilahirkan. Jadi biar diingatkan tidak ada guna-gunanya. Makanya kalau ada orang cerita kepada temannya, kalau ku ingat-ingat dulu waktu ku melahirkan mamaku, nasab itu balik-balik. Apa mengingat? Lebih sinting lagi kalau dia bilang, sisana mamaku kuliah waktu ku melahirkan lebih jangan pesiar. Apa mulia? Tidak ada yang bisa diketahui. Tapi kalau pemeliharaan, kasih sayangnya orang tua, selama anak itu sempat bersama kedua orang tuanya, betul-betul itu lupa ingatan, atau mungkin pura-pura lupa kalau tidak mengingat jasa pengorbanan orang tuanya. Memori Allah tetap. Bapak Ibu, ada itu ayat dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balikan kejadiannya. Nunakkis bil khalqi, balikan maksudnya dikembalikan ke asal kejadiannya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Tafsirnya itu nunakis bil haqi, niscaya kami balikan kejadiannya. Dikurangi satu persatu fungsi-fungsi panca indera, itu sunatullah. Dikurangi fungsinya. Dulu penglihatan terang, masih bisa kasih masuk benang di lubang jarum. Tapi orang papu kalau sudah tua bagaimana kalau melihat? Contoh tiai dulah, tidak melakukan nasa. Dulu daya tanggap itu pendengaran bagus, tetapi kalau orang sudah tua Pak, tidak menerima decak. Itu fitrah sunatullah. Dulu daya ingat kuat, tapi kalau orang sudah tua dia pelupa, maka dibahasakan ikut. Dia pelupa, dia pelupa. Tapi ada yang menarik dalam tafsirnya, saya baca. Sepelupa-pelupanya seseorang, sepiku-pikunya dia, tidak bisa dia lupakan jasa pengorbanan kasih sayang orang tua. Saya pernah coba-coba membuktikan itu penjelasan. Cari orang tua. Pertama cerita sembarang dulu. Ini bukan banyak, aku ingat. Tapi begitu pura-pura saya nyerempet. Tapi waktu itu kakak masih salah di bapak, dia masih sama kak. Nah gendong kan lagi naik gunung. Simpangnya di sini. Dia mampu jelaskan serinci-rinci. Sudah 2-3 orang saya tanya mampu mengingat bagaimana kasih sayang orang. Kenapa Allah kekalkan itu? Supaya anak tahu diri ketika dia baca kama rabbayani shaghira, kembali ingatannya, memorinya, betapa tidak pantas dia tidak berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua.
Hadirin, terakhir saya sampaikan. Saya biasa bilang kepada anak-anak kita kalau hadir di kantor mengikuti BIMWIN, ada itu BIMWIN, bimbingan perkawinan. Saya bilang begini, petunjuk Rasulullah anandaku semua. Pancing keluar dari mulut orang tuamu, khususnya ibumu. Keluarkan kalimat murni dari lubuk hatinya. Pancing. Dia ngomong kepadamu tapi dalam hatinya mustajab tingkat tinggi. Mustajab tingkat tinggi. Ada kan orang tua ngomong, hadirin, ya memang ngomong tapi terpaksa. Karena anaknya tanya. Nah, tanya mamanya, mama tidak seke ya toh? Mama toh tidak seke ya? Terpaksa mamanya, yaudah. Nonton dibilang tidak seke padahal tinggi kali-kali nak kurang bagi-bagi. Tapi coba pancing. Bagaimana caranya? Itu sebabnya Nabi suruh kita jadikan kebiasaan suka memberi kepada orang tua. Kita yang kebetulan bisa rumah orang tua, jadikan mirip berkunjung ke rumahnya. Ajak cerita. Ajak cerita. Saya Pak tidak sekampung orang tua, walaupun saya aslinya orang Bone, asli 24 Karang. Tapi keluarga saya ada di Kalimantan. Dalam sehari saya usahakan tidak lewat, tidak menelpon orang tua. Ayahanda saya sudah wafat, sisa ibu. Apalagi kita yang sekampung, jadi kan mirip. Saya bilang kepada anak-anak kita, kalau cerita ke orang tua, jadilah pendengar setia. Maksudnya Ustaz, dengar saja. Karena itu Tonjin yang cerita kemarin dulu, itu lagi ulang. Kenapa mereka lupa? Pura-pura saja kau dengar, jangan bantah. Bisa aku ulangir. Pura-pura saja belum tahu, biarkan dia cerita. Nanti capek cerita baru permisi. Jangan potong. Karena ada nanti satu waktu kamu sudah ingin dengarkan ceritanya, sudah tidak bisa lagi bercerita. Capek cerita, pada kala mati. Mama, pergi sama kak dulu di Uyuna, negara kami kantong. Kasih keluar 3 lembar uang 100. Kalau tidak cukup 2. Tidak ada 1 lembar. Tapi mama pamali cukup. Lihat reaksinya. Matanya berkaca-kaca, berdiri dengan gemetar, langsung spontan. Baraka kena tambah rezekimu na. Satu langit itu malaikat mengambilkan. Ma baina hawa baina Allah hijabun. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Mustajab tingkat. Kita bangun tahajud, tutup witir, lalu berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada aku rezeki yang lapang. Belum tentu diterima. Mungkin ada yang menghijab. Tapi kalau orang tua bilang, bagus rezekimu nak, bertambah rezekimu nak, mak barakahku nak. Allah terlanjur menggantungkan ridhonya, kegembiraan orang tua, dan Allah terlanjur menggantungkan murkanya kepada kebencian orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ingin bahagia dunia akhirat, jadikan orang tua kita raja dan ratu. Raja dan ratu, bahagiakan dia. Demi Allah, kita akan rasakan nasrullah, pertolongan Allah bersama dengan kita. Kita yang orang tua sudah di alam barzah, doakan. Itu salah satu bentuk birrul walidain. Semoga hadirin, orang tua kita almarhum Ayahanda Bapak Conik bin Satu yang telah mendahului kita menuju ke kehidupan alam barzah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah. Kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga menerima dengan lapang apa yang telah menjadi ketetapan Allah.
kepada kita semua. Mari kita jadikan nasihat renungan bersama, cepat atau lambat semua kita pasti akan menyusul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma rfa' darajatahu wafsah kabrahu wa nabir kabrahu wahluf fi aqibihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallah